Ini barang perigil, Pak. Ini barang perigil loh. Barang pecah belah loh, Pak. Bapak ini ngerti SOP nggak, Pak? Hah? Bapak ngerti SOP nggak? Assalamualaikum, hai semuanya. Pasti bingung ya, kok tiba-tiba ada video meong kurir yang kena marah? Hahaha. Video tadi adalah contoh kurang optimal dalam pengalokasian sumber daya. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Kalau mau ketawa silahkan ya teman-teman ya. Sejujurnya saya juga malu ya, kenapa video AI-nya jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, anyway, video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan sekaligus menjawabnya. Menjawab lah pastinya. Menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah optimalisasi pengalokasian sumber daya. Nah, mungkin sebelum masuk sana banyak yang bertanya, ya tadi ada video meong kurir ya, korelasinya dengan ketidakoptimalan pengalokasian sumber daya itu apa? Soalnya kan tadi di video saya ngomong itu adalah salah satu contoh ketidakoptimalan ya. Sebenarnya itu apa sih, maksudnya korelasinya apa? Kok bisa jadi salah satu contohnya gitu kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita simak dulu ya pembahasannya kali ini. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama dulu deh. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajari? Apa sih yang dipelajari pada mata kuliah optimalisasi pengalokasian sumber daya? Gitu kan. Sebelum masuk ke sana, karena materinya sejujurnya banyak ya teman-teman ya. Jadi sebelum masuk sana mungkin kita akan membahas dulu ya sebenarnya optimal resource allocation itu tuh apa sih gitu kan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya lebih kepada pendistribusian sumber daya yang tersedia, di mana kita akan membuat dia secara efisien untuk mencapai tujuan yang maksimal gitu teman-teman. Nah, untuk sumber dayanya sendiri itu tuh banyak, jadi ada tenaga kerja, material, energi, waktu, terus teknologi dan lain-lainnya. Oke, jadi teman-teman untuk aplikasi dalam kehidupan nyatanya itu sebenarnya banyak banget. Gimana kita bisa mendistribusikan sumber daya yang terbatas, tetapi kita mau hasilnya itu maksimal dengan cara yang sangat efisien. Jadi contohnya nih, pada penjadwalan pekerjaan di rumah sakit, kita punya sumber dayanya itu adalah sejumlah perawat. Bagaimana caranya kita bisa memastikan tiap shift itu terpenuhi dengan jam kerja maksimal dengan kompetensi tertentu. Jadi misalkan yang jaga di UGD berapa orang, yang jaga di laboratorium berapa orang, dan segala macam. Kemudian bisa juga pada pengiriman barang di perusahaan logistik. Kita punya sumber dayanya armada kendaraan yang terbatas, tetapi kita mau tujuannya itu meminimalkan jarak atau biaya, di mana kendalanya itu kita punya kapasitas truk, terus kita punya batas waktu pengiriman dan lain-lainnya. Jadi emang ini tuh udah banyak banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita nggak sadar. Nah, untuk materi yang akan kita bahas lebih lanjut itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah TSP. TSP ini adalah Traveling Salesman Problem. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas VRP, yaitu Vehicle Routing Problem. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara TSP dengan VRP. Kira-kira hubungannya apa ya? Jangan bilang gak ada hubungannya teman-teman. Jangan bilang hubungannya baik-baik saja. Kita lihat bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi emang yang paling pertama itu adalah TSP. Kenapa TSP yang paling pertama? Karena emang TSP ini itu lebih umum teman-teman. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada video saya sebelumnya, itu TSP itu adalah di mana kita akan menentukan rute untuk satu kendaraan saja dan tidak punya kendala yang lain. Intinya tujuannya itu hanya ingin meminimalkan biaya perjalanan seperti itu. Nah, kemudian dari TSP ini itu turunlah satu anak yaitu MTSP, di mana MTSP itu adalah multi TSP. Jadi dia tidak satu kendaraan tapi banyak. Kita akan lanjut ke CVRP. CVRP ini itu adalah kapasitas Vehicle Routing Problem, di mana kapasitasnya ini kalau kita punya suatu angkutan gitu, angkutan ini tuh ada kapasitasnya. Jadi dia ada kendala baru. Karena gini, kalau kita tuh cuman dalam kehidupan sehari-hari kita cuman punya satu tujuan, yaitu memberikan semua, kita membuat rute dan menjalankan rute itu satu persatu tanpa ada kendala yang lain, itu kayak dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, padahal kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya kendalanya itu banyak banget ya. Entah kita membawa kendaraan apa, itu pasti ada kapasitasnya. Kemudian kita juga punya waktu yang ditentukan dari perusahaan dan segala macam. Jadi ini tuh sebenarnya hubungannya itu hanyalah penambahan kendala-kendala dari setiap hubungan sebelumnya gitu ya, hubungan sebelumnya. Oke, jadi untuk yang CVRP ini dia nambah satu kendala, yaitu ada kapasitasnya teman-teman. Kemudian dari CVRP ini itu tuh banyak lagi anaknya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah OVRP. OVRP ini adalah Open VRP, di mana Open VRP ini ketika kita sudah berangkat kita nggak perlu lagi balik ke tempat awal. Karena kalau VRP itu seharusnya teman-teman setelah kita mengantarkan, misalkan kita nganterin barang nih dari awal dari gudang, terus kita nganterin ke ke customer yang lain, terus kita harus balik lagi ke gudang. Nah, sedangkan OVRP ini tidak perlu balik ke gudang teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak pengantaran makanan GoFood gitu ya. GoFood itu kan misalkan kita GoFood kita GoFood nasi goreng nih, misalkan kita ambil dulu nasi goreng terus kita ngantarin ke pelanggan kan. Habis dari pelanggannya kita nggak mungkin balik ke nasi goreng itu lagi, buat apa gitu kan. Jadi ini salah satu contoh OVRP. Nah, kemudian ada juga tentang VRPB, yaitu Vehicle Routing Problem with Backholes. Kemudian ada juga tentang VRP with Windows, kemudian ada VRP with Pick Up and
and delivery, di mana mereka juga mempunyai anakan lagi, di mana anakannya itu adalah gabungan dari dua jenis VRP pada anakan sebelumnya. Jadi misalkan Open VRP digabungkan dengan VRP with Windows, ini nanti menghasilkan Open VRP with Windows gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai TSP atau Traveling Salesman Problem, yaitu masalah optimasi klasik di mana seorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota hanya sekali saja tiap kota, lalu kembali ke kota asal dengan tujuan meminimalkan total jarak atau biaya perjalanan. Jadi ada beberapa komponen utama di dalam TSP ini. Yang pertama itu adalah kita nilai karena dia hanya satu orang, maka kita anggap di sini hanya ada satu transportasi, jadi hanya ada satu angkutan. Lalu selanjutnya ada beberapa kota atau ada beberapa lokasi yang harus dikunjungi dan tidak boleh berulang mengunjunginya, jadi hanya sekali saja. Kemudian selanjutnya rutenya itu tertutup teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari kota A, maka nanti setelah kita melewati kota B, kota C, kota D, kita harus balik lagi ke kota A, dan ini cara baliknya itu tidak boleh melalui kota yang sudah kita kunjungi, jadi harus melewati kota yang lain gitu. Jadi dia kayak membentuk rute yang tertutup, jadi kayak open loop seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita akan memperhatikan jarak atau biaya antar kota seperti itu. Itulah TSP. Oke, selanjutnya jasa ekspedisi itu kan kayak nggak mungkin banget ya kalau cuma ada satu angkutan gitu kan. Jadi muncullah varian baru berdasarkan kehidupan sehari-hari. Gimana kalau kendaraannya itu banyak gitu. Nah, makanya muncul MTSP, multi TSP, di mana multinya di sini itu adalah multi kendaraan. Oke, selanjutnya kita masuk ke CVRP, kapasitas vehicle routing problem, di mana CVRP ini itu adalah varian dari VRP. Jelasnya VRP itu vehicle routing problem, di mana sejumlah kendaraan itu harus melayani pelanggan dengan permintaan tertentu tanpa melebihi kapasitas kendaraan dengan rute berawal dan berakhir di depot yang sama. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk CVRP ini tidak ada yang berbeda dengan TSP. Dengan MTSP nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah lagi-lagi ini muncul karena emang ada kondisi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita elakkan gitu lah. Jadi kalau misalnya dalam pengiriman barang, terus kita menggunakan, misalkan kita menggunakan jasa angkut mobil gitu, ya kita kan nggak mungkin ya mengirimkan semua paket untuk semua pelanggan, tapi kita tidak melihat kapasitas dari mobil itu. Jadi muncullah varian baru, di mana varian CVRP ini itu memperhatikan kapasitas angkutannya. Jadi ada kendalanya itu adalah kapasitas yang terbatas. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas anak cabang dari CVRP, di mana kenapa ini bisa ada tambahan varian baru lagi, karena kita melihat dari kehidupan sehari-hari kita akan membuat permasalahan ini serealistis mungkin teman-teman. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tuh ternyata ada juga loh barang yang sudah diantar. Nah, si yang ngantarin ini tidak perlu lagi balik ke depot atau tidak perlu lagi balik ke toko awal gitu. Contohnya apa teman-teman? Ya, contohnya itu ketika kita GoFood, kita Shopee Food. Nah, jadi ketika si kurir itu mengantarkan makanannya ke kita, si abang kurir ini tidak perlu balik lagi ke tokonya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Open VRP. Jadi dia tidak perlu balik ke depotnya lagi. Nah, untuk cabang yang selanjutnya itu ada VRP Big Holds. Ini itu merupakan varian dari VRP di mana kendaraan itu tidak hanya mengantarkan barang ke pelanggan, tetapi juga mengambil barang dari pelanggan. Nah, untuk pengantaran barang ke pelanggan itu disebut dengan line haul, sedangkan mengambil barang dari pelanggan itu disebut dengan back haul. Nah, teman-teman, yang perlu kalian sorotin di sini antara line haul dengan back haul itu tidak sama ya teman-teman. Jadi misalkan ketika kita sudah mengantarkan barang ke A, kita tidak mengambil barang lagi di A gitu. Jadi kita akan mengambil barang tuh di B. Oke, selanjutnya kita masuk ke CVRP yang VRPTW, di mana VRP with time Windows. Nah, VRP with time Windows ini itu juga sebenarnya sama aja kayak sebelumnya CVRP, cuman tambahannya di sini itu adalah kendala waktu. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu jurnal, di mana jurnal ini itu adalah bentuk aplikasi dari VRP with time Windows. Nah, untuk judulnya sendiri itu adalah The Waste Collection Vehicle Routing Problem with time Windows Inner City Logistic Context. Jadi untuk latar belakangnya, yang pertama, pengumpulan sampah ini kita nggak mungkin taruh sampah kita gitu aja gitu. Jadi harus ada pengumpulan sampah. Entah itu dimanapun ya, entah itu kita di rumah kita atau di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah atau dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk pengumpulan sampah ini itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau misalkan sampah itu tetap menumpuk dan mungkin sampai menggunung gitu ya, kita akan terkena dampaknya. Mungkin kita juga akan sakit dan segala macam. Nah, untuk yang kedua, pada jurnal ini itu juga mempelajari Waste Collection Vehicle Routing Problem with time Windows. Jadi ini maksudnya itu adalah pengumpulan sampahnya itu dengan kendala waktu. Nah, kendala waktunya di sini tuh apa? Kendala waktunya di sini tuh adalah yang pertama, kita juga harus memperhitungkan, memastikan
berapa waktu yang diperlukan untuk pengangkutan sampah atau pembuangan sampah atau pada saat kita kembali ke depot dan lain-lainnya. Jadi waktu di sini itu sangat diperhatikan teman-teman. Kemudian yang kedua, pada kasus jurnal ini kita juga akan memastikan bahwa supirnya itu diberi waktu istirahat. Dan untuk tujuannya tetap ya teman-teman, kita akan menemukan rute optimalnya. Jadi di sini itu kita cari rute yang paling pendek dengan biaya yang sangat minimal gitu ya, tetapi bisa mengangkut semua sampah di rute itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada ilustrasinya, di mana ilustrasinya ini untuk satu vehicle aja teman-teman, jadi untuk satu kendaraan aja. Kita lihat yang pertama, untuk bentuk yang belah ketupat itu adalah depot. Jadi depot itu adalah start awal si truk sampah itu berangkat. Jadi kayak tempat untuk kumpulnya si truk sampahnya itu ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lingkaran-lingkaran itu adalah pelanggan kita atau customer kita, di mana sampah itu yang akan kita ambil dari lingkaran pertama ke lingkaran kedua sampai ke lingkaran yang terakhir. Nah, kemudian untuk yang persegi warna hitam itu adalah disposal site, atau kalau di kehidupan kita sehari-hari di sini itu adalah TPA-nya sebagai tempat pembuangan akhir. Jadi untuk ilustrasinya yang pertama, si truk sampah ini akan berangkat dari depot, kemudian berangkat ke titik lingkaran pertama, kemudian ke lingkaran kedua, itu sebagai mengambil sampahnya teman-teman. Jadi si truk sampahnya ngangkutin sampah-sampahnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut sampai ke persegi warna hitam. Nah, sampah yang ada di truk itu dibuang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah sampah itu dibuang, kan otomatis truk kita kosong tuh. Nah, karena sudah kosong, maka kita lanjut lagi ke lingkaran selanjutnya atau ke customer selanjutnya, sampai akhirnya endingnya setelah pembuangan yang terakhir ini teman-teman lihat di sini. Jadi rutenya dari yang disposal set yang kedua ini kita lanjut nih ke sini, kemudian nah itu kita buang ke disposal set ketiga, terus di sini ada lingkaran nih di bawah, ini masih diambilin teman-teman, sampahnya masih diambilin, kemudian kita balik lagi ke depot disposal set yang ketiga, kita buang sampahnya di situ. Jadi untuk ilustrasinya ini, disposal set itu bisa dipakai untuk beberapa banyak pelanggan ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah truk itu kosong, otomatis kembali lagi ke depot. Jadi ini adalah ilustrasi singkatnya aja teman-teman, dimana untuk ilustrasinya tadi pengunjungnya itu hanya dikunjungi sekali itu customernya. Jadi rutenya itu harus efisien teman-teman, jadi tidak boleh balik-balik gitu. Maksudnya kalau misalnya udah ke customer satu nggak boleh terus ke customer 2 terus balik lagi ke customer 1, itu nggak boleh gitu ya. Jadi hanya bisa dikunjungi satu kali. Nah, kemudian kendaraan angkutan sampahnya itu harus berangkat dari depot seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian mengambil sampah dari pelanggan-pelanggan, kemudian dibuang ke disposal site, lalu kembali lagi ke depot. Itu ilustrasi singkatnya ya teman-teman untuk satu vehicle. Nah, selanjutnya untuk ilustrasinya ini ada yang lebih sederhana, namun di sini itu untuk beberapa kendaraan. Kalau dari gambar ini dia 2 vehicle teman-teman, jadi ada 2 kendaraan. Dimana kalau kita lihat untuk kendaraan yang warna merah itu yang rute merah, kendaraan 1. Kemudian untuk yang kendaraan kedua itu yang rute biru. Jadi intinya tetap sama teman-teman, pelanggannya cuma boleh dikunjungi sekali. Kemudian setiap kendaraan, jadi misalkan kendaraan 1 dengan kendaraan kedua itu tidak boleh melewati rute yang sama, jadi harus rute yang berbeda. Soalnya kalau rute yang sama ya berarti nggak efisien dong, ya kan? Jadi kendaraannya rutenya harus berbeda setiap kendaraan seperti itu. Kemudian kendaraan angkutan sampahnya tetap sama kayak sebelumnya, berangkat dari depot, lalu mengambil sampah-sampah ke pelanggan atau customer, kemudian kita buang ke disposal site, lalu kembali lagi ke depot seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa notasi yang harus kita pahami untuk yang nantinya akan kita gunakan dalam mencari optimalisasi waste collection vehicle routing problem with time minus. Nah, untuk permasalahannya ini sendiri itu sebenarnya dapat didefinisikan dengan graf G, di mana graf G ini itu adalah himpunan dari pasangan V sama A, di mana V-nya itu adalah himpunan semua node dan A-nya itu adalah himpunan semua rute. Jadi kita bahas dari V-nya dulu ya teman-teman. V-nya di sini itu adalah himpunan semua node. Tadi kan kita tahu ada 3 hal yang kita perhatikan dalam ilustrasi. Yang pertama itu adalah depot, yang kedua adalah pelanggan, titik pelanggan, dan yang ketiga itu adalah titik disposal site. Nah, yang ketiga inilah yang masuk dalam himpunan semua node V tadi itu. Nah, untuk yang depot berarti kan VD, kemudian untuk yang disposal site di sini kita simbolkan dengan VF, di mana VF ini itu adalah bisa kita tuliskan sebagai himpunan dari 1 sampai M. M-nya ini itu adalah jumlah titik disposal site-nya atau jumlah titik pembuangan sampahnya. Kalau di sini mungkin titik-titik di TPA-nya, jadi titik pembuangan akhir gitu ya.
Nah, teman-teman, berarti kita kan bisa tahu ya bahwa disposal set ini itu tuh nggak cuma satu, teman-teman. Jadi ada beberapa, sehingga kita tuliskanlah dia 1 sampai M. Jadi M ini tuh adalah jumlah dari disposal setnya itu. Kemudian untuk yang C itu adalah dari customer. Jadi di sini disimbolkan dengan VC yang bisa kita tuliskan sama dengan himpunan dari M+1 sampai M+N, di mana N ini merupakan jumlah customer-nya. Nah, kenapa dia M+1, teman-teman? Karena sebenarnya kalau dari 3 hal tadi, depot, disposal set sama customer, yang banyak itu kan disposal set sama customer. Depot itu kan cuma satu ya, sehingga kita tuh butuh indeks yang berlainan gitu. Jadi nggak boleh sama antara disposal set sama customer. Jadi kita tuliskan di sini untuk indeksnya disposal set itu 1 sampai M, sedangkan untuk indeksnya customer atau pelanggan itu dari M+1 sampai M+N. Nah, untuk A-nya sendiri itu adalah semua himpunan semua rute perjalanan, teman-teman. Jadi indeksnya itu adalah I sama J. Jadi kalau kita misalkan dari pelanggan 1 ke pelanggan 2, berarti I-nya 1, J-nya 2 gitu. Jadi dari I ke J gitu. Oke, selanjutnya ada K, di mana K ini itu adalah semua himpunan vehicles atau jumlah kendaraan pengangkut sampahnya. Jadi di sini bisa kita tuliskan K dari 1 sampai K kecil. Jadi ini adalah jumlah kendaraannya, teman-teman, atau jumlah truknya gitu. Nah, kemudian ada TIJ, di mana TIJ ini itu adalah waktu perjalanan dari node I ke J. Jadi kita memperhitungkan waktunya dari truk rumah ke 1 sampai ke rumah kedua, itu diperhitungkan, teman-teman. Itu kita lihat, kita analisis kira-kira waktu perjalanannya berapa seperti itu. Nah, kemudian untuk CIJ itu adalah biaya perjalanan dari misalkan dari pelanggan 1 ke pelanggan 2, kira-kira butuh biaya berapa seperti itu. Kemudian ada WIL, di sini indeksnya I sama L, itu adalah waktu mulai layanan di node I. Kenapa dia ada IL? Karena L ini itu adalah himpunan dari si K. Ingat tadi K itu adalah vehicle-nya. Jadi kita lihat waktu mulai layanan di node I oleh kendaraan L. Jadi kalau kita misalkan ada truk kedua, terus dia lagi ngangkutin sampah di rumah ketiga, berarti kita bisa tuliskan W32. Jadi truk kedua, terus di customer yang ketiga ya, gitu. Jadi truk kendaraan kedua, tapi ada di titik ketiga gitu ya. Jadi waktu mulai layanan, ketika si truk itu mengambil sampahnya, itu kira-kira butuh waktu berapa ya gitu. Nah, selanjutnya ada DIL. DIL itu adalah total muatan atau demand, di mana ketika si truk ini ada di node I, kira-kira muatannya itu berapa gitu. Maksudnya muatannya di sini adalah banyaknya sampahnya, teman-teman. Jadi misalkan si truk pertama ya, kita ambil truk pertama, dia lagi di rumah kedua. Nah, kira-kira D21 ya berarti ya, karena I-nya 2, L-nya 1, itu sudah berapa banyak gitu. Nah, kalau kita lihat total muatan itu berarti total muatan dari pelanggan sebelumnya ditambah pelanggan pada saat itu, karena akan dijumlah seperti itu ya. Nah, kemudian ada jendela waktu layanan dari AI sampai BI. Ini itu adalah waktu paling awal pelayanan AI ini sampai waktu paling akhir layanan dari BI. Jadi nanti ini akan dipakai pada saat kita melihat kendala ya, teman-teman. Jadi kan nanti ada beberapa fungsi kendala, dan salah satunya itu adalah jendela waktu ini kan Windows ini gitu ya. Oke, kemudian ada KI, di mana KI ini adalah quantity, yaitu jumlah sampah yang harus diambil pada saat di node I. Kemudian ada Ki besar di sini adalah kapasitas maksimum kendaraan pengangkut sampah. Karena tadi pada slide sebelumnya kita juga bahas CVRP ya. CVRP itu kan tadi ada kapasitasnya ya, kendalanya itu berupa kapasitas dari truk sampahnya. Nah, ini juga sama. Jadi ini kapasitasnya juga diperhitungkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa fungsi yang akan kita lakukan. Yang pertama ada fungsi tujuan. Di sini jelas banget fungsi tujuannya itu adalah meminimalkan total biaya perjalanan untuk seluruh kendaraan di seluruh rute. Jadi kalau kita lihat CIJ-nya di sini itu adalah biaya perjalanan yang tadi udah saya sampaikan di slide sebelumnya, sedangkan XIJL-nya ini itu adalah berupa 0 sama 1. Jadi ini tuh maksudnya itu adalah ketika kendaraan itu jalan di rute itu, maka XIJL-nya itu 1. Jadi emang ada kendaraan yang lewat rute itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kendaraan yang ada di situ, tidak ada kendaraan yang melewati itu, maka dia 0. Tapi bisa juga untuk beberapa vehicle, misalkan nih kendaraan A ini, kendaraan 1 nanti ini masuk rute A, sedangkan kendaraan 2 itu kan otomatis tidak boleh masuk rute A. Berarti nanti kita anggap XIJL untuk kendaraan pertama itu adalah 1, sedangkan XIJL untuk kendaraan yang kedua itu 0, karena dia nggak lewat di rute A itu. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas fungsi kendalanya, teman-teman. Nah, untuk fungsi kendalanya sendiri itu adalah yang pertama itu adalah setiap kendaraannya, di mana L kecil ya indeksnya itu adalah elemen dari K, dia itu harus keluar dari depot tepat sekali. Nah, jadi di sini kita tulis X0JL. Jadi 0 ini itu adalah node ke 0 atau depotnya. Sama dengan 1. Maksudnya 1 itu gimana ya? Emang harus truknya itu keluar dari situ gitu. Jadi truknya ini nggak boleh dari rumah, nggak boleh. Jadi harus dari depot ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah setiap kendaraan L, LM, dan K itu harus kembali ke depotnya, itu juga tepat 1 kali. Jadi fungsi kendala yang kedua ini itu menjamin awal rute dimulai dari depot, sedangkan fungsi yang kendala yang ketiga ini itu menjamin akhir rute
rutenya itu juga di depot seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendala yang keempat itu adalah setiap lokasi customer atau lokasi pengambilan sampah itu harus dilalui oleh kendaraan tepat satu kali aja. Jadi seperti di ilustrasi ya. Nah, kemudian untuk fungsi kendala selanjutnya itu kenapa dia bisa sama dengan XJL sama dengan XJL itu ya karena untuk setiap node J dan kendaraan L jumlah kendaraan yang masuk ke node J itu harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar dari node J. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kendala yang keenam, di mana fungsi kendalanya sebagai berikut. Yang artinya itu waktu layanan atau start of service-nya itu di setiap lokasi customer harus berada dalam jendela waktu. Jadi WIL di sini misalkan kita anggap ya adalah waktu layanan ya, seperti saat sebelumnya tadi jelaskan WIL itu adalah waktu layanan. Nah, waktu layanannya itu sudah ditentukan teman-teman. Jadi harus ada pada interval waktu yang udah ditentukan. Nah, ini time windows-nya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk fungsi kendala yang ketujuh itu adalah sebagai berikut, di mana kendala ini itu memastikan konsistensi waktu pelayanan antar node. Jika kendaraan L pergi dari node I ke node J, maka waktu pelayanan di node J haruslah setelah kendaraan tiba dari node I plus J. Nah, menyelesaikan pelayanan di node I plus J ini juga menempuh perjalanan dari node I ke J. Nah, untuk maksudnya itu kita bisa lihat ada contoh selanjutnya. Jadi kita lihat di sini, misalkan nih pelayanan di rumah A itu butuh 5 menit. Sedangkan pelayanan dari rumah A ke rumah B itu butuh waktu 10 menit. Jadi 5 menit itu adalah waktu layanan, sedangkan 10 menit itu adalah waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan tadi adalah TJ ya teman-teman ya. Sedangkan waktu layanan di sini adalah JL kalau kita lihat dari fungsi matematikanya. Nah, maka pelayanan di rumah B haruslah paling cepat dimulai 15 menit setelah pelayanan di rumah A. Oke, selanjutnya kita akan bahas fungsi kendala ke-8, di mana fungsi kendala ke-8 sebagai berikut. Ini maksudnya itu adalah total muatan dari kendaraan L di dua titik khusus, yaitu depot awal dan depot akhir itu harus 0, teman-teman. Artinya gini, kan kalau kita truknya belum mau berangkat itu kan dari depot dalam kondisi kosong ya. Nah, sedangkan setelah melalui rute perjalanan pengambilan sampah, sebelum masuk ke depot lagi, truk kendaraan ini itu harus membuang sampahnya dulu ke disposal site. Makanya demand-nya atau kapasitasnya pastilah 0. Kemudian untuk fungsi kendala yang ke-9 seperti berikut. Di sini itu maksudnya adalah untuk menjaga agar akumulasi muatan di kendaraan tidak melanggar urutan pengambilan sampah. Jika kendaraan L pergi dari node I ke node J, maka akumulasi muatan atau demand kendaraan L setelah mengunjungi J, yaitu DJL, harus minimal sebesar muatan saat meninggalkan node I ditambah muatan yang diambil di node I. Nah, untuk contohnya, mungkin untuk bisa memahami lebih lanjut, ini ada permisalannya. Jadi, setelah mengambil sampah di rumah A, truk itu kan memungut 20 kg sampah. Nah, kemudian untuk rumah B itu punya 15 kg sampah. Maka truk dari rumah A ke rumah B itu tuh setelah dari rumah B total muatannya tuh minimalnya itu adalah 20 tambah 15. 35. Kalau 30 berarti sampahnya ada yang tercecer gitu teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan singkatnya teman-teman. Selanjutnya, fungsi kendala yang ke-10 ini itu adalah akumulasi muatan demand kendaraan L setelah mengunjungi node I. Jadi notasinya itu adalah DIL, tidak boleh melebihi kapasitas maksimum kendaraan pengangkut sampah. Jadi dalam permasalahan ini pengangkutan sampah itu kapasitasnya itu juga dihitung teman-teman. Gak mungkin kan truk itu ngambilin sampah semua pelanggan, tapi melihat bahwa kapasitas truk itu cuma sekian gitu. Jadi emang harus diperhatikan juga. Nah, setelah itu untuk fungsi kendala yang ke-11, akumulasi muatan demand kendaraan L setelah mengunjungi node I atau DIL itu bernilai non-negatif. Untuk contoh kasusnya teman-teman, di sini ada Dinas Lingkungan Hidup dari kota A memiliki 2 truk pengangkut sampah. Jadi ini emang contoh kasusnya kita buat sederhana aja. Jadi ada truk 1 dan truk 2 yang harus mengambil sampah dari 3 customer untuk masing-masing truk. Lalu membuangnya ke tempat pembuangan akhir atau disposal site. Truk 1 itu mengambil sampah customer 1-3 dan truk 2 itu mengambil sampah customer 5-7. Setelah itu mereka harus kembali ke depot. Kemudian kapasitas truknya di sini si C-nya ini adalah 5 dengan biaya yang sudah diketahui sebagai berikut. Nah, ini adalah ilustrasinya teman-teman. Jadi disposal site-nya seperti awal itu bentuknya belah ketupat. Di sini adalah demand-nya masih 0 semua. Jadi tidak ada berat ya yang diangkut sama truknya. Jadi masih kosong. Kemudian untuk yang merah ini itu adalah rute dari perjalanan truk pertama. Sedangkan yang biru ini adalah rute untuk perjalanan truk yang kedua. Jadi ini 2 rute yang berbeda dengan 2 truk yang berbeda. Nah, untuk truk yang pertama di sini kita lihat yang warna merah ini dari depot ke pelanggan pertama itu total biayanya 5. Di sini udah diketahui. Jadi yang angka warna hijau ini itu adalah total biaya ya teman-teman. Jadi total biaya 5, kemudian dari pelanggan 1 ke pelanggan 2 itu biayanya 2, terus dari pelanggan 2 ke 3 biayanya 2, terus pelanggan ketiga sampai ke 4 biayanya 3. Nah, warna untuk depot yang untuk node keempat ini yang warna hitam kotak itu adalah disposal head. Jadi setelah mengambil sampah 1, 2, 3, kita
buang lagi disposal set. Setelah dari disposal set langsung ke depot dalam kondisi truknya kosong seperti itu. Dan ini juga sama berlaku untuk yang truk kedua yang warna biru. Jadi dari depot ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 4. Jadi sama-sama ke disposal set yang sama dibuang, baru kembali lagi ke depot seperti itu. Nah, untuk perhitungannya, penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk saja ke fungsi tujuan kita, yaitu adalah meminimalkan biaya perjalanan ya teman-teman untuk semua kendaraan di seluruh rute. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kita tinggal lihat aja karena kita kendaraannya ada 2, maka L-nya ini adalah 1 sampai 2. Sedangkan untuk not IJ-nya itu adalah dari 0 itu adalah depot ya teman-teman. 0 itu untuk depot sampai J-nya itu adalah 7 ya, karena tadi kan dari 0 sampai 1, 2, 3, 4 disposal site, terus kembali ke 0 itu untuk truk 1, kemudian untuk truk yang kedua dari 0, 5, 6, 7 ke 4 ke disposal site, terus ke 4-nya dari 4 ke 0 lagi. Jadi kita hitung di sini IJ-nya itu adalah dari 0 sampai 7 seperti itu. Nah ini tinggal kita masuk satu aja. Jadi di sini kita lihat Y01. Y01 itu berarti biaya perjalanan dari depot ke pelanggan 1. Nah kita lihat di sini untuk kendaraan itu kan tadi ada 2. X011 itu maksudnya adalah kendaraan dari depot 0 dari 0 ke pelanggan 1 di kendaraan 1. Jadi satu yang belakang ini adalah kendaraannya. Sedangkan ditambah dengan X012 ini adalah kendaraan yang kedua. Nah ingat tadi yang dari 0 ke 1 itu adalah kendaraan 1. Otomatis untuk kendaraan kedua dia tidak melewati itu, makanya di sini dia 0 seperti itu. Jadi 1 tambah 0. Dan ini kita lakukan sampai seterusnya sampai hasilnya mendapatkan 30. Jadi emang kita hitung langsung kita gabungkan dengan 2 kendaraan di semua titik teman-teman. Jadi nanti kita tinggal lihat aja titik ini tuh dilalui truk 1 nggak ya, atau dilalui truk 2 nggak ya, seperti itu. Apa malah dilalui oleh dua-duanya, seperti dari C40 dan 04. Ini kan sebenarnya sama ya teman-teman ya, dilalui oleh 2 kendaraan karena dia bakal dari disposal site ke depot gitu. Tapi di sini dalam matematikanya kita gambarin saja seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita dapatkan hasilnya jadinya 36. Itu untuk 2 kendaraan sekaligus. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini akan saya bahas satu persatunya ya teman-teman ya. Jadi fungsi kendalanya untuk X0JL itu adalah sama dengan 1, di mana dia ini tuh adalah berangkat dari depot. Jadi untuk L-nya 1 sama 2 kan truknya ada 2 ya. Jadi berangkat dari depot ke titik J itu pasti 1 karena dia pasti ngelalui teman-teman. Untuk semua kendaraan pasti melalui dari depot. Nah gitu. Kemudian untuk yang fungsi kendala ketiga ini XI0L itu artinya dari semua pelanggan itu harus balik ke 0 gitu. Dan dia harus melalui itu karena apa? Karena dia harus balik ke depot. Jadi di sini juga sama dengan 1 untuk setiap L-nya 1, 2 karena kendaraannya itu ada 2. Nah kemudian untuk yang XIJL sama dengan 1 ini itu berlaku ketika kendaraan itu melewati titik itu, jadi sama dengan 1. Oke, kemudian fungsi kendalanya ini yang selanjutnya nomor 5 ini sama kayak fungsi kendala yang sebelumnya dibahas, bahwa kalau dari truk misalkan truk itu udah melewati IJ, maka dia juga harus balik ke JI. Jadi nggak mungkin truknya ini berbeda gitu. Kemudian di sini itu juga udah ada diketahui untuk waktu pelayanannya teman-teman. Jadi kalau yang W1L ini maksudnya adalah waktu pelayanan di not 1 itu antara 0 sampai 3 waktu pelayanan untuk di not kedua 0 sampai 3 dan sampai di waktu pelayanan ke not 7 dari 0 sampai 3 dan seterusnya. Untuk L-nya itu 1 sama 2 karena tadi truknya ada 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi kendala yang ketujuh di sini itu juga mau memastikan bahwa waktunya itu tepat teman-teman dari 1 ke 2 ya misalkan dari 1 ke 2. Nah, waktu 1 ke 2 ini berarti kan truk ini harus ada di not kedua itu setelah waktu pelayanan di not 1 terus perjalanan dari not 1 sama not 2 itu kita jumlahkan. Jadi barulah dia bisa di not kedua. Seperti kan rumusnya adalah WIL ditambah SI ditambah TIJ kurang dari sama dengan WJL ditambah 1 dikurangi XIJL dikali M. M ini itu adalah big M ya. Jadi suatu bilangan yang besar. Jadi misalkan dari W01 ditambah 0 ditambah 4. 4 ini adalah waktu perjalanan. Itu harus kurang dari sama dengan W11. Jadi W11 itu waktu pelayanan di not 1 oleh kendaraan 1 ditambah dengan 1 dikurangi X011 dikali 999. Jadi M-nya ini 999 sampai seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi kendala yang ke-8 itu adalah mengenai total demand-nya. Bahwa total demand sama dengan 0 itu maksudnya adalah pada saat di depot awal dan di depot akhir. Makanya ini sama L adalah 0,0 ya teman-teman. Kan yang muatan di truk di sampah itu harus 0, harus udah bersih. Oke, kemudian untuk yang fungsi
kendala ke-9 ini juga mengenai muatannya teman-teman. Jadi ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan truk itu dari udah ngambil sampah yang pertama, terus dia ngambil sampah rumah kedua, berarti ya total demandnya atau total muatannya itu haruslah dari sampah satu ditambah sampah kedua, nggak boleh kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu artinya sampahnya ada yang kecil, seperti itu ya. Jadi di sini juga diketahui untuk Q1-nya 2, Q2-nya 2, dan sampai seterusnya. Tinggal nanti kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian untuk fungsi kendala yang ke-10, ini adalah akumulasi muatannya. Jadi kendaraan L ini setelah mengunjungi node I atau DIL itu tidak boleh melebihi kapasitas maksimumnya, yaitu 5. Jadi kapasitas maksimum 5 itu adalah kapasitas truknya. Jadi kalau misalnya sampahnya melebihi 5 ya nggak boleh gitu. Jadi dia kalau misalnya melebihi 5 otomatis dia harus balik dulu, harus ke disposal set dulu, baru ngangkutin lagi gitu. Karena nggak mungkin dong kalau truknya sudah overload tapi kita masih ngangkutin, kan nanti malah bercecer ya sampahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kendala ke-11 itu adalah DIL itu harus non negatif, mohon maaf, harus non negatif. Maksudnya di sini adalah sampahnya itu ya harus ada muatannya paling enggak 0. Kalau muatannya 0 ya berarti emang nggak ada sampah gitu. Dan tidak boleh negatif ya, karena nggak mungkin sampah negatif itu nggak mungkin ya, karena kan suatu barang, suatu nyata, suatu yang ada gitu. Jadi tidak mungkin dia negatif. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita coba ke dalam sintaks Python. Kita lihat di sini yang pertama itu adalah mengenai positionnya. Jadi kita lihat data posisinya, maksudnya di sini adalah node-nya, node IJ-nya. Jadi kalau 0,0 itu depotnya. Jadi kalau misalnya kita gambar pakai grafik aja, grafik XY aja, ini bisa kita lihat nih kalau depot itu berarti 0,0, berarti ada di sini titiknya 0,0. Sedangkan untuk pelanggan pertama ya di node pertama itu ini 1,1, berarti nanti dia di sebelah sini. Nah, sampai seterusnya seperti itu. Kemudian untuk rute truknya tadi kita juga udah lihat ya, untuk truk pertama itu adalah 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, jadi disposal set, terus 0 ke depot, kembali ke depot. Sedangkan truk kedua dari depot 0 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 4, 4 yang dari disposal set, baru dari disposal set 4 ke 0 ke depot. Balikkan seperti itu. Kemudian untuk biaya antar simpulnya ini tadi udah ada juga di yang diketahui sebelumnya. Jadi tinggal kita substitusikan aja di sini teman-teman. Selanjutnya ada permintaannya juga, demandnya untuk per simpul atau per node ya. Sampailah kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan outputnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tinggal langsung dapat hasilnya. Kalau yang merah itu adalah kendaraan truk 1, sedangkan yang biru itu truk kendaraan kedua. Varian VRPPD atau Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery itu merupakan varian VRP di mana kendaraan harus mengambil barang dari lokasi tertentu dan mengantarkannya ke lokasi tertentu. Jadi pickup dan delivery ketika kita pakai transportasi bis Trans Jogja itu. Jadi misalkan kita lagi di halte A, si Trans Jogja itu menjemput kita, terus kita Trans Jogja itu mengantarkan kita ke halte B, di mana di halte B ini bakal ada orang yang masuk juga ke Trans Jogja itu. Jadi pick up and delivery ada di situ, teman-teman. Oke, nah selanjutnya di antara mereka itu tadi ada OVRP, terus ada backhauls, terus ada time windows sama pick up and delivery. Ini juga menghasilkan beberapa cabang lagi, di mana cabang itu adalah seperti gabungannya. Jadi metode ini tuh adalah versi efisien dari metode simplex klasik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear atau linear programming. Tujuannya itu sama teman-teman, mencari nilai optimal dari suatu fungsi objektif linear dengan kendala linear, namun dengan pendekatan komputasi yang lebih hemat memori dan waktu. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan bahas fungsinya. Jadi di sini ada bentuk umumnya teman-teman. Untuk fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan Z, di mana Z ini adalah Z transpose dikalikan dengan X. Dengan fungsi kendala AX sama dengan B dan X-nya itu harus non-negatif. Jadi BV-nya itu adalah basic variable. Kemudian untuk B-nya di sini itu adalah vektor luas kanan dari sistem kendala dalam tabel awal atau original tabel. Sedangkan AJ-nya itu adalah kolom kecil dari matriks kendala awal yang mempresentasikan koefisien dari variabel XJ.
Sedangkan yang B besar ini itu adalah matriks berukuran M kali M, yang kolom-kolomnya adalah kolom dari variabel-variabel basis, sedangkan CJ-nya di sini adalah koefisien dari XY, di mana XY itu adalah fungsi objektif dalam fungsi objektif. Kemudian yang CBV ini adalah vektor baris 1 kali M yang berisi koefisien fungsi objektif dari variabel-variabel dalam BV. Sedangkan UI ini adalah vektor kolom M dikali 1 yang hanya memiliki nilai 1 pada elemen ke I dan 0 di elemen yang lain, digunakan untuk memilih baris tadi secara selektif. Pengerjaannya kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi di sini ada step-stepnya teman-teman. Untuk yang step pertama, untuk langkah yang pertama itu adalah inisialisasi dulu. Inisialisasi. Jadi kita identifikasikan kolom-kolom yang akan digunakan untuk membentuk inverse dari matriks basis saat ini atau B inverse. Nah, awalnya B inverse ini adalah matriks identitas karena basis awal biasanya terdiri dari variabel select atau artificial. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah menghitung garis tujuan atau objektif row-nya. Jadi kita hitung nilai dari baris tujuan row 0 dengan rumus row 0 itu sama dengan C transpose B dikali matriks B inverse-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah harga bayangan atau reduce cost. Jadi kita lakukan pricing out terhadap semua variabel non basis. Jadi kita hitung reduce cost-nya, biaya reduksinya. Jika semua nilai reduce cost-nya itu melebihi atau lebih besar dari sama dengan 0, maka solusi saat ini adalah optimal. Nah, jika ada reduce cost-nya yang kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka solusinya belum optimal. Jadi kita akan pilih variabel non basis dengan reduce cost paling negatif sebagai kandidat masuk basis. Jadi yang ini akan kita. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, kita akan menentukan baris pivot atau pivot row. Jadi kita akan tentukan baris tempat XK akan masuk ke basis yang mana gitu ya. Jadi kita yang pertama kita hitung kolom XK dalam tabel baru menggunakan B inverse AK. Selanjutnya kita hitung ruas kanan baru dengan rumus B inverse dikalikan B kecil. Selanjutnya kita lakukan rasio minimum tesnya antara elemen-elemennya. Jadi rasio minimumnya itu menentukan variabel yang keluar dari basis. Nah, langkah yang keempat itu adalah pembaruan matriksnya. Jadi kita akan gunakan kolom dari XK yang sudah dihitung untuk menentukan operasi baris elemen tengah yang dibutuhkan agar XK itu bisa masuk ke basis. Nah, kemudian setelah kita lakukan, kita akan menghasilkan B inverse yang baru, lalu kita kembali lagi pada langkah pertama untuk iterasi selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan kedua. Explain why were the most significant. Jadi sebenarnya apa sih yang kita dapatkan? Apa sih untungnya kita mempelajari ini? Apa sih yang penting dalam pembelajaran kali ini gitu kan? Yang pertama, ini tuh berdampak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas sistem distribusi. Kemudian yang kedua, kita dapat mempresentasikan kendala operasional yang realistis dan saling terkait. Yang ketiga, kita juga dapat menjamin keterpenuhan layanan secara menyeluruh dan tepat waktu. Dan yang terakhir, mencegah inefisiensi akibat alokasi yang tidak. Untuk pertanyaan yang terakhir, how will these new learnings impact your study? Jadi yang pertama, jelas banget ini dapat memperluas wawasan konseptual dalam pengambilan keputusan berbasis optimasi. Kemudian mengasah kemampuan menyusun model yang realistis dan aplikatif. Karena kalau misalkan terkadang kita tuh menyusun model tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya ini tuh dalam kehidupan nyata tuh bakal seperti itu nggak sih gitu. Nah, ini tuh pentingnya ya kita melihat secara realistis dalam kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas analisis dalam penelitian dan tugas akademik. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!